wawancara eksklusif bersama guru bimbingan dan konseling, menelisik layanan bimbingan konseling di sekolah MA Nurul Yakin. Perkenalkan anggota kelompok, bimbingan, dan konseling. Cep Topik dan Ferisal Hussein. Muhammad Ali. Novi Sitianti. Melia Handayani. Windy Setia Rahma. Siti Mutmainah. Widyaningsih. Hani Kurota Ayuni. Irma Riantini. Denny Suryana Aji. Perkenalkan guru, bimbingan dan konseling di sekolah MA Nurul Yakin. Bapak dosen Dr. KH M. Afan Abdul Goni S. Eg. M. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang ya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam 2, kelompok bimbingan dan konseling, ingin melakukan wawancara seputar layanan bimbingan konseling yang ada di sekolah MA Nurul Yakin. Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya. Langsung saja mungkin ya Pak. Ya. Kami akan mengajukan pertanyaan mulai dari saya Pak. Saya Novi Sitianti, ingin bertanya. Semester berapa? Iya. Sebutin. Semester 4 Di fakultas. Fakultas Tarbiyah. Dan Islamnya, agama Islamnya. Pertanyaannya Bapak, bagaimana Bapak merencanakan program layanan bimbingan konseling di sekolah pada awal tahun ajaran? Kemudian apa saja Pak faktor yang menjadi pertimbangan? Oke, tentunya kita itu harus berencana dalam segala hal ya. Harus punya rencana. Segala sesuatu harus kita rencanakan. Secara hakikat semuanya udah ada rencananya Allah, dalam rencananya Allah. Nah, kita selaku manusia bisa berencana terkait dengan pembelajaran bimbingan konseling ya. Dalam perencanaannya yang paling utama adalah kita mencari, menyiapkan ya bahan ajar ya, atau materi-materi yang akan disampaikan. Nanti kalau dalam bahasa kampus itu jadi silabusnya gitu ya. Itu jadi ada silabusnya. Nah, rencana seperti itu. Jadi di semester ini misalnya temanya seperti yang ini kan udah berarti di semester ini udah 2 kali masuk ya. Dari setelah MVLS itu ada temanya tuh. Temanya seperti tema pertama itu bagaimana mengatasi kemalasan gitu. Tuh, karena kan hari ini itu jadi problem ya. Itu diantaranya itu. Nah, bagian dari perencanaan. Itu ada kita banyak materi ya, dan banyak materinya kita dapatkan dari banyak referensi juga ya, dari kajian-kajian dari psikologi, dari ahli sosial, juga dari dari pendidikan menengah juga ya, yaitu itu materi, contohnya materi. Jadi kita nyiapkan materinya, rencanakan materinya. Kemudian seperti udah sekarang masuk lagi ke tahapan materi kedua di semester awal ini tentang komponen diri ya, komponen diri itu. Jadi kita membahas tentang idealnya diri, identitas diri, peranan diri ya, itu dibahas gitu. Itu jadi terkait dengan perencanaan. Jadi sekali lagi harus direncanakan, harus bahkan jadi merencanakan segala sesuatu direncanakan. Namanya at-tafakur, dalam bahasa lain at-tafakuru fit nafaqah nisful iman. Mengatur diri itu ya, memanage diri itu bagian daripada iman gitu. Itu ya. Selanjutnya Pak, pertanyaannya oleh Ibu Mega. Baik Bapak, akan menjelaskan bagaimana struktur organisasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini dan siapa saja yang terlibat dan
dan bagaimana pembagian tugasnya gitu. Ya, kaitan dengan struktur ya, bahwa konseling itu bukan milik guru BK saja ya, bukan milik guru bimbingan konseling saja ya, walaupun secara spesifikasi difokuskan kepada guru konseling ya, namun pada hakikatnya semua guru adalah bagian daripada konseling ya. Kenapa? Konseling itu kan guidance ya, guidance itu adalah memberi bimbingan. Jadi lagi cuman memang tadi yang spesifik mengarah kepada psikologi, kemudian di situ ada bakat minat gitu ya. Nah gitu, itu dari segi struktur jelas di situ ada guru BP ya, guru bimbingan, guru BK, kemudian juga ada wakil kepala sekolah ya di kaitan dengan kurikulum ya, kemudian juga ada kepala sekolah ya, kayak gitu itu itu kesinambungan. Juga dalam struktur bimbingan juga melibatkan ya, sewaktu-waktu itu melibatkan orang tua ya, karena ketika ada masalahnya yang sangat urgent, maksudnya sangat perlu ya untuk dikomunikasikan dengan orang tua, maka kita melibatkan orang tua juga. Jadi gitu, jadi salah strukturnya, karena harus ada kesinambungan ya dalam sebuah proses bimbingan ini. Di antaranya penting satu adalah ya gurunya, ketemu dengan siswanya, kemudian orang tuanya ya. Jadi sejalan ya dalam keberhasilan itu, karena ada di situ ya, karena anaknya semangat, contohnya kesemangatan belajar, anaknya semangat, orang tuanya semangat, gurunya nggak semangat, tidak akan berhasil. Kalau enggak, guru semangat, anak semangat, orang tua nggak semangat, tidak akan berhasil ya. Juga begitu juga dengan orang tua semangat, guru semangat, anaknya tidak semangat, tidak berhasil. Jadi keberhasilan itu dalam sebuah bimbingan juga diperlukan 3 komponen ini ya. Jadi sekolah yang dimana ada guru BK di bawah kurikulum dan kepala sekolah, kemudian ada siswa ya, sebagai ada orang tua. Itu dari sisi struktur ya, yang sebuah keharusan. Juga kan dari struktur itu kita bagian daripada administratif dari bimbingan konseling juga ya, administratif dalam bimbingan konseling itu. Lanjut pertanyaan ketiga, Ibu. Layanan apa saja yang diberikan kepada siswa? Apakah layanan preventif, kuratif, atau pengembangan? Jadi layanannya dalam bimbingan itu ada layanan personal dan ada layanan kelompok itu ya. Jadi kalau personal kita akan menyelesaikan kasus per kasus, misalnya personal gitu ya. Nah kalau ada layanan kelompok, kita bisa juga ini mengkelompokkan mereka ya. Jadi mengkelompokkan masalah misalnya ya. Misalkan kalau personal itu nanti adalah bagian dari kepribadian ya, kepribadian, sikap mental, karakter. Nah kalau dari kelompok biasanya untuk pengembangan komunikasi, juga untuk tadi memetakan masalah ya. Jadi terpetakan masalah ya, ada masalah misalnya yang efek dampak ekonomi keluarga misalnya kan. Nah kan nggak semua siswa itu bermasalah dengan ekonomi keluarga gitu kan. Ada juga yang ini dampaknya keadaan orang tua ya, misalnya keadaan orang tua itu kan bisa diambil diambil sampel seperti ketika anak-anak yang punten ketika masalah ya dengan keadaan di rumahnya ya, itu sangat berpengaruh ya kepada tadi karakternya, perbuatannya, sikapnya seperti itu. Jadi intinya nanti pembagiannya itu terutama ada yang personal ya. Jadi juga sama, jadi ada yang langsung face to face, juga ada yang kita pakai kelas gitu ya. Ya sesuai dengan masalahnya juga gitu. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan, Bagaimana layanan dalam program yang sedia tidak? Iya, oke. Pelayanan BK ini sebenarnya pelayanan BK ini kan kalau dari sisi kendala, BK ini kadang-kadang tidak, di beberapa sekolah tidak difokuskan pada
jam belajar atau jam mengajar ya. Jadi bukan kayak di kuliah tuh ya, ini kuliah bimbingan konseling gitu. Juga di sekolah itu jarang sekali sekolah sekarang yang ini emang ada pelajaran BK gitu. Nah jarang gitu, karena BK itu tadi anak masalah nanti diproses gitu kan. Nah kalau di sini emang ada kelasnya, ada waktunya ya BK itu, karena BK itu merupakan sangat hal yang penting ya, karena di BK itu adalah untuk keseimbangan ya, keseimbangan balance tentang keadaan anak sebenarnya ya. Kalau di sini juga sebagai pusat kontrol ya untuk anak-anak ya, terutama kan masalah emosinya ya, emosi sih. Jadi emosi anak tuh benar-benar kelihatan ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu kita sering gunakan ya, Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Jadi Allah itu Al-Latif ya, yarzuqu may yasha. Allah latifun bi ibadihi, Allah yang maha lembut. Allah latifun bi ibadihi. Ada beberapa hambanya yarzuqu yang diberi rezeki, may yasha yang dikehendaki oleh Allah. Jadi benar-benar tadi kaitan dengan BK itu difokuskan, harus disesuaikan ya, disiapkan sarananya, disiapkan prasarananya ya gitu, disiapkan waktunya gitu. Itu ya. Kalau Pak, pertanyaannya yang kedua dari Bapak tadi sampaikan. Tadi saya bertanya pendekatan atau metode apa yang sering dilakukan ketika memberikan layanan kita. Oke. Yang paling efektif ya dan yang sering saya gunakan yaitu pendekatan ya seperti yang didahulukan dalam Al-Quran ya. Pendekatan metodologi ini sangat penting sebenarnya, walaupun itu berat. Dalam Al-Quran itu kan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddal ghalidhan qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini adalah metodologi ya di dalam Al-Quran yang sebagaimana metodologinya yang paling efektif ya, karena kalaupun Quran itu sebenarnya jadi sangat sempurna ya. Dalam surat Al-Isra ayat 9 itu inna hadal Quran yahdi ya lillati hiya aqwam, bahwa Quran itu kan sesungguhnya ini Quran itu ya, inna hadal Quran yahdi, menunjukkan ya lillati hiya aqwam. Itu dalilnya kaitan dengan teori ini. Jadi dipastikan Al-Quran, ketika Quran itu termasuk semua penyakit, banyak penyakit, semua penyakit ya obatnya di Quran juga ya. Karena Quran itu ayat lain wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kembali kepada yang ditanyakan terkait metodologi. Kalau Nabi itu kan ketika faddan ghalidhan qalbi lang faddu min hawlik, itu ketika ada yang masalah tapi kita gunakan dengan cara yang keras, maka dia akan lari gitu ya. Bagaimana berarti tadi kelembutan ya, Latif itu ya, itu menjadi dakwah atau memberi guidance, memberi bimbingan tapi dengan keras, dengan kasar, bisa itu nggak efektif ya. Maka di dalam itu metodologi yang pertama adalah fa'fu anhum, dengan kita memberikan maaf ya, memberi maaf. Satu, dalam artian memberi maaf itu berarti kan meluluhkan ya, meluluhkan keegoisannya, meluluhkan emosinya ya. Ini fa'fu anhum. Yang kedua, wastaghfir lahum, kita mintakan ampunan ya. Itu karena manusia itu tadi gerak-gerik apapun semuanya Allah ya, ada skenario Allah. Maka kita wastaghfir lahum, kita mintakan ampunan ya. Kayak satu contoh kasus, anak bodoh 2 tahun 3 tahun nggak naik-naik, anak nakal. Ini ada metodologinya ya. Guru itu, kenapa anak saya susah, kenapa anak saya sulit, kenapa anak saya susah diatur ya. Bu gurunya atau pak gurunya nggak mau sujud malam ya. Itu astagfirullahaladzim, itu termasuk itu ya. Jadi solusi itu bukan saja di kelas, bukan saja, tapi kita harus pakai ada jalur langit juga. Astagfirullahaladzim itu ya, mintakan ampunan, minta ampunan untuk siapapun gitu kan. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah. Jadi minta kekuatan langit, tapi utamanya di wastagfirullahaladzim. Di metodologi terakhirnya ini bisa dijadikan dan ya, dijadikan bimbingan konseling adalah tadi
wasawirhum bil amri, bermusyawarah lah. Musyawarah silaturahmi kan jadi cair. Miskomunikasi jarang silaturahmi itu bisa misunderstanding, bisa banyak salah paham. Tapi kalau kita sering ketemu ya silaturahmi termasuk wasawirhum, apalagi musyawarah, ma khobal musyawirin, tidak akan rugi orang yang musyawarah. Sawir fi amrika, bermusyawarah dalam urusanmu, ma khobal musyawirin, tidak akan musyawarah. Dan dalam Al-Quran itu wasawirhum bil amri, musyawarah ya, musyawarah ya, termasuk kan membangun karakteristik yang positif. Kita harus memberikan konsep positif itu diantaranya mampu menyelesaikan masalah. Itu yang maksud wasyawirhum bil amri, itu ditanamkan karakter bahwa kamu harus bisa menyelesaikan masalah. Karena kalau kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini, kamu bisa menyelesaikan masalah besok. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah minggu ini, kamu bisa menyelesaikan masalah minggu depan. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini, kamu bisa menyelesaikan. Kalau hari ini saya tidak bisa menyelesaikan masalah, besok kamu tidak akan menyelesaikan masalah. Oh, maksudnya wasyawirhum bil amri itu ya. Selanjutnya Bapak, karena di tengah tugas saya wakilkan pertanyaan. Ya, benar. Apakah ada proses evaluasi terhadap layanan bimbingan konseling? Dan bagaimana cara mengevaluasi Segala sesuatu harus ada evaluasi ya, harus ada evaluasi biar jadi tolak ukur ya, bisa mengukur tingkat keberhasilannya ya. Biasanya nanti evaluasinya baik tulis ya. Tulis itu apa dia mampu merekam atau merangkum ya apa materi-materi yang disampaikan. Itu dari sisi itunya, itu satu sisi itu evaluasinya ya. Jadi ada evaluasi di secara tertulis, bisa merangkum apa yang disampaikan. Secara lainnya kan ada di sini itu ada ujian lisan ya. Ujian lisan itu sarana ya, bagian daripada pembelajaran. Nah, siswa-siswa pertama mengungkapkan apa yang ia ketahui gitu ya, tentunya dengan dibentuknya pertanyaan-pertanyaan ya, yang mana pertanyaan itu yang emang langsung menyentuh daripada psikologinya, yang sesuaikan dengan apa yang telah disampaikan di dalam materi gitu, untuk evaluasinya. Itu. Ya Pak, dari Saya izin bertanya, bagaimana perbandingan antara layanan konseling individu dan kelompok di sekolah? Perbandingan ya, kalau kita bandingkan personal itu lebih efektif ya daripada kelompok ya. Kalau personal kan rapih ya. Jadi dalam artian kita jangan sampai kalau itu lebih efektif itu karena lebih mengena ya. Kalau kelompok kan kadang-kadang tidak tereksplor semua, karena takut, malu, atau apa ya. Tapi kalau ini, jadi mereka terbuka sampai urusan apa saja. Atau contoh misalnya ya, di dalam awalnya kelompok, tapi akhirnya kepada personal. Salah satu contoh, coba tuliskan, ini kelompok nih, dalam kelompok, coba tuliskan ya kisah ya yang bikin kamu sedih gitu kan ya. Masing-masing anak ya menulis tentang kisah sedihnya kan, kisah sedihnya apa yang nah itu dari cerita-cerita itu kita bisa menemukan sesuatu masalah, bisa menemukan suatu masalah ya, bisa menemukan suatu masalah yang akhirnya wah ini secara kelompok udah secara target bisa. Tapi jadi perbandingannya nanti lebih efektif ke pribadi, karena oh ini ranah pribadi ya. Kalau yang pribadi kan yang tahu hanya dia, kita sama Allah aja bertiga ya, nah gitu. Dan kuncinya orang konseling itu dia nggak boleh bocor, nggak boleh ember, itu nggak bisa sama siapapun ya. Ya orang nggak ya gitu. Saya punya masalah, anak-anak punya masalah ya, jangankan yang lain, teman tidur saya pun nggak tahu ya, karena masalah pribadi ya. Karena ada juga, awas ini dalam teori dipadukan dengan konsep agama ya, ada masalah. Ketika masalah ini, kita tahu masalah ini, mendengar masalah ini, sebenarnya masalah itu jangan sampai orang lain tahu. Kalau sampai orang lain tahu masalah si A misalnya dari kita besok bisa terjadi masalah seperti itu terjadi di kita ya. Jadi ada masalah seperti itu, ada masalah itu seperti itu. Jadi sangat hati-hati, dan ada masalah seperti ini
malah pelaku sama yang menceritakannya lebih dosa yang menceritakannya daripada pelakunya. Hati-hati ya, pelaku sama yang menceritakan dosanya lebih besar yang menceritakannya daripada pelaku. Akang harus nggak bisa sembarangan, itu dalam teorinya gitu ya. Kenapa dari 8 dari Pak Denny Suryana Aji? Saya mau Bagaimana cara untuk menangani siswa yang mengalami masalah serius seperti kekerasan, kecanduan, atau depresi? Mungkin juga bisa dibilang ada ahlinya, Pak. Itu bagaimana ya? Ya, untuk yang spesial seperti itu ya, nanti penanganannya kita perketat dalam artian kunjungannya ya atau absensinya lebih diperbanyak ya, pertemuannya lebih diperbanyak secara personal, kemudian perhatiannya juga kita titipkan juga kepada semua komponen yang ada yang terlibat gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika sebab ini ada penyakit nih ya, ini penyakitnya udah kita pisahkan penyakitnya, kemudian penyakitnya kita obatin sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tentunya secara medis, non medis gitu. Setelah kita berikhtiar, berdoa, kerja keras, nah kemudian kita pasrah ya, pasrah sama Allah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah bertekad bulat, pasrahkan sama Allah ya. Nah, pasrahkan sama innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah menyukai orang-orang yang tawakal ya. Gitu. Jadi ikhtiar maksimalkan dulu ya. Optimalkan dulu ikhtiarnya. Jadi ini mah ikhtiar cara naon mesti dipasrahkan. Ya, jangan ya. Jadi tangani gitu kan. Ya, layani. Maksudnya kan ini berarti nambahan ibadah, nambahan pahala ya. Kalau dari sisi itunya gitu kan. Ya, kita harus lebih sabar, lebih telaten lagi ya. Ya, bahkan itu kalau guru itu tetap aja walaupun yang seperti itu apapun jangan sampai ada kata-kata yang bisa membahayakan dirinya gitu kan. Ya. Aku mah kurang kesel, kita kesel, jangan sampai akhir keluar bahasa. Karena bahasa ini bahaya jadi doa juga nanti gitu kan. Nah, gitu. Itu di antaranya menyelesaikan seperti itu. Mohon izin saya bertanya, apakah orang tua wali murid mungkin dilibatkan dalam proses layanan bimbingan konseling, dan jika iya mungkin mohon dijelaskan bagaimana bentuk keterlibatannya. Baik ya, tadi sudah disampaikan ya. Jadi 3 komponen ini penting ya. Jadi ketika emang masalah yang urgent, masalah yang perlu orang tua hadir, wajib hadir gitu kan. Karena kan gini, kalau nggak dikasih tahu dari hari ini kan, kalau di sini ada ini masalahnya baru peringatan pertama gitu kan. Ini peringatan kedua, nanti peringatan ketiga kan beda lagi nanti ada keputusan. Jangan sampai nggak tahu gitu kan. Kalau nggak sampai terlibat, ujuk-ujuk peringatan ketilu kenapa saya nggak tahu dari awal. Itu masalahnya ya. Itu Selanjutnya Bapak, dari Bibian, Bapak mohon bertanya, apakah ada bentuk kerjasama dengan mata pelajaran dalam mendukung? Oke. Tadi ya, dalam mendukung apalagi kurikulum merdeka kan, sekarang kurikulum merdeka ya, tadi semuanya ada kesinambungan antara sejarah kebudayaan Islam, sejarah Nabi seperti apa, nanti ada pelajaran akidah, akhlak ya, akidah sama akhlak itu kan menyangkut bimbingan gitu kan, ada lagi pelajaran Al-Quran hadis gitu kan yang menjadi pedoman kita gitu kan, semuanya ada lagi pelajaran biologi gitu kan, pelajaran IPA ya. Nah, itu tentang bahwa manusia itu hakikatnya itu makhluk hidup itu kan, terus dari sisi IPS ada makhluk sosial ya, harus perlu interaksi, tidak bisa sendiri gitu kan, gitu seperti itu ya. Jelas sekali berkesinambungan ya antara satu, terikat itu satu sama yang lainnya. Kemudian dari disiplin sejauh mana peran bimbingan konseling dalam membantu pembentukan? Pelajaran konseling ini sangat membantu ya dalam membangun karakter ya, karena kita hafal si ini seperti ini bakatnya ke sini ya. Kayak guru konseling itu kayak orang audisi ya, mengaudisi ini kelebihannya di literasi ya, ini kelebihannya dari bakat olahraga, ini kelebihannya dari menulis, ini kelebihannya dari storytelling, bercerita gitu ya, gitu ya. Kan ada casingnya gitu kan ya,
ada pendiam tapi gitu. Ini yang aktif, ada seperti itu ya. Gitu. Jadi nah kita yang paling penting adalah siapapun mereka, bagaimanapun mereka, kita kasih jurus yang sama, ibaratnya seperti itu. Ya, mereka masuk, mereka punya jurus. Itu walaupun nanti ketika mempraktekannya sesuai dengan karakternya gitu. Seperti itu. Tapi penguatan dan penanamannya yang ditanamkan ya sama seperti itu. Ya, Selanjutnya Pak, yang ke-12 dukungan sejauh mana gitu dukungan pihak sekolah atau manajemen terhadap kegiatan ini. Ya kembali di struktur apapun ya, karena bagian daripada sekolah ya, apalagi hari ini ya, hari ini sangat penting sekali itu konseling itu ya, bagian dari layanan ya. Banyak orang-orang bermasalah kan, Masya Allah sekarang itu mereka itu ya curhatnya kemana, mereka ngomongnya kemana gitu kan. Tapi hari ini kita fasilitasi, kamu punya problem apa, kamu punya keinginan apa, kamu bagaimana gitu kan. Jadi ini jalan ya. Kalau dari sisi semuanya jelas, tapi dengan penjadwalan, dengan adanya guru BK yang rutin, ada ruangan BK gitu kan ya, itu kan berarti dukungan terhadap BK itu sendiri. Selanjutnya Bapak, pertanyaan ke-13 hari ini ya, Bapak yang ingin saya adalah setiap layanan BK dokumentasi dengan apa saja bentuk dokumentasi yang digunakan sekolah ini. Baik ya, untuk dokumentasi biasa kita kadang-kadang pakai media kan, di samping ada buku agenda semester kita kan, apa yang telah disampaikan, materi apa gitu kan, masalahnya apa, ada itu secara tertulis juga. Jadi ada yang secara tertulis yang udah disiapkan formatnya ya, kemudian ada yang secara sekarang dengan media ya, foto misalnya kan elektronik ya, jadi difoto, divideokan, kadang-kadang juga kan di-upload juga ke media sosial ya, baik ke FB maupun ke TikTok. Itu untuk sekaligus juga pembelajaran ini bisa diambil bukan untuk anak-anak yang di sini saja kan, nanti lebih luas, bahkan bisa ke luar negeri ya. Terus juga kan itu juga bisa kadang-kadang jadi kontrol untuk orang tua mereka. Kadang-kadang mereka, wah kok anak saya kemana nih, anak saya nggak ada ya. Kalau ini masalahnya MA-nya 99,9 santri gitu ya, jadi yang ditunggu, yang bisa dilihatnya hanya dipoto kan. Nah gitu, itu jadi media sekarang gitu. Ya, jadi tersimpan ya arsip data. Terus mereka juga kan memang punya buku BK secara khusus ya, yang dimana ditulis di buku BK itu kalau dulu tidak boleh dibaca oleh orang lain, karena itu buku benar-benar buku pribadinya, buku pribadinya ya. Mereka itu buku pribadi ya. Tadi malah ada buku-buku itu emang yang nggak pernah dibaca sama siapa, orang tua juga nggak pernah baca, yang kecuali yang bisa baca guru BK gitu ya. Itu ungkapan hatinya, jeritan hatinya, masalah hatinya, masalah keadaannya, itu seperti itu. Itulah guru BK itu ya, sampai seperti itu. Bagian daripada pengadministrasian ya, yang itu yang tersimpan rapi ya, tersimpan rapi ada ya. Selanjutnya pertanyaan yang 14 dari Bunda. Saja kegiatan preventif atau promotif yang dilakukan untuk mencegah masalah pada siswa. Cepat tanggap ya. Jadi preventif itu kan sebelum kejadian ya, kita harus waspada dini ya, harus waspada dini ya. Jadi ya, kita siapkan struktur yang bagus gitu kan. Jadi punya kepanjangan ya. Jadi sebelum deteksi dini namanya ya, perspektif itu deteksi dini. Kita terus pelajari ya di deteksi dini itu. Sekarang udah bisa dipelajari. Ini lulusan apa? Ini anak keberapa? Gitu. Kita bisa pelajari dari situ. Kemudian gimana kesehatannya? Kalau di rumah seperti apa? Udah poin-poin itu udah bisa ketahuan. Ya, kita perlu tahu, jadi hafal banget. Ya, sampai siapa yang lewat tahu kita, dari suara jalannya aja tahu gitu. Ya, namanya hitut kenyawan sama itu. Tahu kan? Gitu.
Jadi sampai suara kentutnya, sampai suara jalannya kita tahu. Ya, oh dia ini lempang sih ya. Nah, itu udah tahu sampai ke situ, itu deteksi dini ya. Sebelum terjadi karena kita udah tadi berusaha mencari tahu dulu data, biodata ya. Kalau kita nggak tahu datanya, oh sih penyakit ayan gini. Contohnya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan tadi. Ya, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Apa saja harapan terhadap peningkatan layanan bimbingan konseling di masa depan, dan apa saja yang masih perlu dikembangkan dalam layanan bimbingan konseling tersebut? Satu, emang waktu sih ya. Waktunya dalam artian ya guru BK itu jarang ya. Apalagi yang spesial kan, apalagi di sekolah swasta ya. Rata-rata guru BK itu masuknya sekolah negeri. Ya, nggak ada guru BK ya yang di sekolah swasta, jarang. Di samping jenjang karirnya lambat gitu ya. Tapi ke depan mah emang boleh bisa memberikan peluang-peluang kepada guru-guru BK yang ada di swasta ya. Gitu, seperti itu. Bisa saja ada peluangnya ya. Karena itu termasuk guru yang emang dibutuhkan. Tiap sekolah harus ada sebenarnya. Ya, kalau pengen ngambil di antaranya nanti terus di guru BK. Kalau Bapak mah emang dulu S1-nya emang konseling ya. Emang sarjana S1 bimbingan penyuluhan. Gitu, dia emang konseling Islam gitu kan. Itu seperti itu. Gitu, Ali ya. Terima kasih banyak atas jawaban dan waktunya Kak. Wawancara ini sangat bermanfaat sekali dan baik kami untuk memahami lebih dalam gitu tentang bimbingan dan konseling. Jadi semoga apa yang telah disampaikan Bapak sebagai guru BK di SMA Nurul Yakin bisa menjadi inspirasi dan masukan yang positif untuk pengembangan layanan bimbingan konseling. Ya, kita tutup saja wawancara ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.